Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Materi pertama di semester 2 yaitu mengenai perbandingan. Disimak baik-baik ya. Oke, perbandingan itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama, disajikan dalam bentuk pecahan. Contohnya, 3/2, 4/7. Cara yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Contohnya 3,22 atau bisa juga dibaca 3/2, 4/7. Penulisannya dipisahkan oleh titik 2. Cara yang ketiga yaitu dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Contohnya 3/2, 4/7. Kita langsung aja ke contoh soal. Yang pertama, dari 150 siswa diwawancarai tentang kesukaan membaca berita. 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai adalah, jadi rasio itu sama dengan perbandingan. Berarti kita membandingkan jumlah siswa yang memilih media online dengan jumlah siswa yang diwawancarai. Tadi berapa yang memilih media online? Ada 100. Siswa yang diwawancarai ada 150, berarti 100/150. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita sederhanakan sampai sesederhana mungkin, sampai angkanya nggak bisa dibagi lagi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membagi dengan angka yang sama. Jadi atas dan bawahnya kita bagi dengan angka yang sama. Misalkan nih 100 itu bisa dibagi 50, berarti 100 dibagi 50, 2. 150 dibagi 50 hasilnya 3. Nah, 2/3 ini bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak, berarti sudah selesai. Perbandingannya itu 2/3. Ini cara yang pertama. Atau misalnya kita mau pakai cara yang kedua, kita tuliskan 2/3. Atau mau pakai cara yang ketiga, berarti rasionya 2/3, menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancarai lebih memilih membaca berita melalui media online. Jadi ketika aplikasian di soal nanti itu bisa menggunakan salah satu cara aja ya. Ini saya contohkan 3-tiganya biar semuanya paham. Contoh yang kedua, Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Oke, berarti kita bandingkan rumah Ita dan rumah Doni. Nah, karena satuannya berbeda, yang 1 meter, 1 km harus kita samakan dulu. Kenapa? Karena di perbandingan itu satuannya harus sama. Nah, berarti 500 meter banding 1,5 km. Berarti samainnya ke meter apa kilometer? Nah, kita samakannya itu ke satuan yang lebih kecil. Kita lihat di tangga ini. Kilometer ada di atas, meter ada di bawah. Berarti mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah meter. Berarti kita samakan ke meter. Kilometer ke meter turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti kita kali 1000. Kenapa kali 1000? Karena satu tangga itu kali 10 kalau turun. Kalau naik itu dibagi. Nah, berarti berapa? 500 meternya tetap 500 meter, 1,5 km kita kali 1000. 1,5 kali 1000, hasilnya 1500 meter. Nah, setelah sama, baru deh kita bandingkan. Tadi jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni, berarti 500/1500. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 500, berarti 500 dibagi 500 hasilnya 1. 1500 dibagi 500 hasilnya 3. Berarti perbandingannya itu 1/3. Terus gimana kalau misalkan pertanyaannya jarak rumah Doni terhadap rumah Ita? Tinggal kita balik. Yang di atas rumahnya Doni, yang di bawah rumahnya Ita. Berarti 1500/500. 1500 dibagi 500 hasilnya 3. 500 dibagi 500 hasilnya 1. Berarti 3/1. Gimana, paham? Jadi kalau misalkan satuannya berbeda,
samakan dulu ya. Jadi diingat-ingat lagi nih, satuan-satuan kilometer ke meter berapa, ke sentimeter berapa ya. Oke, kita lanjut ke perbandingan pada peta. Nah, ini saya buatkan sebuah piramid atau sebuah segitiga untuk lebih mudah mengingat rumusnya. Jadi ada JS, JP, dan S. JS itu apa? JS itu jarak sebenarnya. Umumnya satuannya itu adalah kilometer. Kemudian JP itu jarak peta, satuannya sentimeter, dan S itu skala peta, satuannya sentimeter. Nah, maksud garis ini apa? Jadi kalau misalkan atas dan bawah tandanya dia dibagi, kalau sampingan seperti ini itu tandanya dikali. Contoh, JS, misalkan yang ditanyakannya JS. Nah, berarti rumusnya JP dikali S. Atau misalkan yang ditanyakannya JP, berarti JS dibagi S. Yang ditanyakannya skala, berarti JS dibagi JP. Gitu cara bacanya. Jadi kalau misalkan atas dan bawah itu artinya dibagi, kalau sampingan artinya dikali. Contoh yang pertama, jarak antara desa R dan S adalah 80 km. Apabila kedua desa tersebut digambar pada peta dengan skala 1:1.700.000, maka jarak desa R dan S pada peta adalah, nah, ini skala itu seperti ini ya, 1:1.700.000. Artinya apa? Artinya 1 cm itu mewakili 1.700.000 pada jarak sebenarnya. Nah, itu alasan kenapa gambar di peta itu lebih kecil daripada gambar sebenarnya, karena dia menggunakan skala. Oke, langsung kita jawab. Pertanyaannya adalah jarak peta. Berarti rumusnya JS per S. Karena yang ditanyakan jarak peta, berarti satuannya cm. Maka jarak sebenarnya ini, yang kilometer ini, kita ubah dulu ke cm. 80 km itu berapa senti? Lihat dari kilometer ke senti turun berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Dia turun 5 tangga. Berarti dikali 100.000. 85 dikali 100.000, hasilnya 8.500.000 cm. Baru deh kita masukin ke rumusnya. JS per S, berarti JS-nya 8.500.000, kemudian S-nya, nah kita ambil aja angka yang ini, gak usah dengan satunya. Ini abaikan aja, kita langsung ambil yang 1.700.000. Berarti 8.500.000 dibagi 1.700.000. Nolnya kita coret aja. Yang atas ada 5, yang bawah ada 5, berarti kita coret 5-5-nya. Nah, berarti 85 dibagi 17. 85 dibagi 17 hasilnya 5 cm. Kenapa ini saya coret? Agar lebih memudahkan kita untuk menghitung. Kalau mau mencoret, berarti harus sama ya antara atas dengan yang bawah. Kalau yang atas dicoret 2, berarti bawah coret 2. Atas coret 3, bawah juga 3. Oke? Nah, 85 bagi 17 itu 5 cm. Berarti jarak peta antara desa R dan S itu 5 cm. Gimana, paham? Contoh yang kedua. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Jika skala yang digunakan peta tersebut 1:1 juta, berapakah jarak sebenarnya kedua kota tersebut? Berarti JS. JS rumusnya yaitu JP dikali S. Nah, jarak petanya berapa? 8 cm. Skala petanya, nah satu ini diabaikan, kita ambil yang angka ini, berarti 1 juta. 8 kali 1 juta hasilnya 8 juta cm. Jarak sebenarnya umumnya satuannya kilometer, berarti si cm ini kita ubah ke kilometer. Senti ke kilometer, naik berapa tangga? Naik 5 tangga, berarti dibagi 100.000. 8 juta dibagi 100.000 itu hasilnya 80 km. Berarti 8 juta itu sama kayak 80 juta cm itu sama dengan 80 km. Jadi perlu diingat satuan-satuan ya. Kalau misalkan dari kilometer ke senti berarti dikali 100.000. Cm ke kilometer berarti dibagi 100.000. Itu harus diingat. Oke. Udah, jarak sebenarnya kedua kota tersebut yaitu 80 km. Udah kan? Contoh yang ketiga. Jarak kota Samarinda dengan kota Balikpapan sebenarnya adalah 80 km.
dan jarak pada peta kedua kota tersebut adalah 2,5 cm. Skala peta yang digunakan yaitu, berarti yang ditanyakan skala nih, skala rumusnya JS per JP. Nah, karena skala itu cm, berarti jarak sebenarnya kita ubah dulu ke cm. 80 km itu sama aja dengan 8 juta cm. Nah, berarti JS-nya 8 juta dibagi jarak petanya 2,5, berarti 8 juta per 2,5. Hasilnya yaitu, kalau misalkan kalian bingung cara membagi dengan koma, kita hilangkan saja komanya. Gimana cara menghilangkan koma? Kita lihat, ini kan 2,5. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1. Kalau ada 1, berarti dikalikan 10. Kalau misalkan bawah dikali 10, atas juga kali 10 gitu. Kalau misalkan di belakang koma ada 2, berarti kali 100 gitu seterusnya ya. Nah, berarti ini karena di belakang koma ada 1, berarti kali 10, atas kali 10, bawah kali 10. Jadi 80 juta dibagi 25. Hasilnya itu 3.200.000 cm. Nah, berarti kesimpulannya skalanya itu 1 banding 3.200.000. Nah, 1 ini dari mana? Jadi, pada umumnya skala itu selalu menggunakan 1 banding. Jadi ini angka di belakangnya, nah tinggal tambahin depannya 1 banding 3.200.000. Itu. Mudah kan? Lanjut ke contoh yang keempat. Pada peta Indonesia yang berskala 1 banding 1 juta, jarak kota Parapat ke Pulau Samosir adalah 1,2 cm. Sebuah kapal feri berangkat dari Parapat pukul 8.00 menuju Pulau Samosir. Jika kecepatan kapal feri adalah 24 km per jam, pukul berapa kapal feri sampai di Pulau Samosir? Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita cari adalah jarak sebenarnya. JS sama dengan JP dikali S. Jarak petanya 1,2, skalanya 1 juta. 1,2 dikali 1 juta berapa? 1.200.000 cm. Ingat, jarak sebenarnya umumnya satuannya adalah kilometer, berarti kita ubah ke kilometer. Berarti dibagi 100.000, jadi 12 km. Selanjutnya kita cari lama perjalanannya, waktunya. Nah, caranya gimana? Caranya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa tadi? Jarak sebenarnya 12 kilo, berarti 12 per kecepatannya 24 km per jam. 12 km dibagi 24 km per jam. Kilometer kita coret. 12 dibagi 24 hasilnya 0,5 jam. Nah, kita bingung nih. Berangkat jam 8, 0,5 jamnya itu jam berapa kira-kira? Kalau misalkan bingung, kita ubah ke menit. Ya. Gimana cara ngubah ke menitnya? 1 jam itu kan sama dengan 60 menit. Nah, berarti kita kalikan dengan 60 menit. 0,5 dikali 60 menit hasilnya 30 menit. Nah, berarti lama perjalanan 30 menit. Kalau kita berangkat jam 8.00 akan sampai jam 8.30. Gimana? Paham? Mudah kan? Pada intinya, jarak sebenarnya itu satuannya pada umumnya kilometer, jarak peta cm, dan skala itu cm. Kilometer mengubah ke cm, berarti dikali 100.000, cm dikali kilometer berarti dibagi 100.000. Itu yang perlu diingat. Oke, paham? Gimana, ada pertanyaan? Semoga semuanya paham ya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.